Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi cerita kawan ya. Jadi tidak berbagi tutorial dulu. Nah, barangkali ada kawan-kawan yang memiliki atau pengalaman cerita yang serupa dengan yang akan saya ceritakan kepada kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan komen di kolom komentar. Nah, ceritanya sekitar 3 tahun yang lalu saya membeli anggrek seedling dengan ID anggrek Dendrobium sutignoi. Nah, setelah saya rawat, saya pelihara selama kurang lebih 3 tahun dan begitu mekar. Tara, ini dia kawan. Rupanya ini bukan anggrek Dendrobium sutignoi. Ini sepertinya anggrek hibrid, cuman entah silangan apa dengan apa, saya pun tidak mengenalinya kawan ya. Karena untuk anggrek Dendrobium hibrid ini banyak silangan-silangan yang boleh dikatakan varian bunganya nyaris mirip-mirip. Ya, bercampur aduk antara rasa kecewa, rasa kesal karena apa yang kita harapkan sebelumnya bertahun-tahun begitu mekar rupanya jauh sekali dari apa yang kita harapkan. Nah, jadi inilah barangkali salah satu resiko ketika kita membeli anggrek pada usia remaja ataupun seedling belum berbunga, jadi kita tidak mengetahui bunganya seperti apa, dan resiko tertukar ID atau salah ID itu tetap ada kawan ya. Ya, jadi ceritanya ada kecurigaan juga sebetulnya yang saya alami ketika anggrek ini beranjak usia remaja, karena untuk anggrek Dendrobium sutignoi ini memiliki khas yakni batang atau plannya itu kecil-kecil, langsing, dengan daunnya pun kecil-kecil, relatif memanjang dia. Tetapi ketika saya merawat anggrek ini, ketika usia remaja menjelang dewasa, itu daunnya memiliki ukuran yang sangat jumbo kawan. Boleh kawan-kawan lihat, nyaris seukuran 4 jari orang dewasa. Sangat-sangat jumbo. Saya akhirnya curiga, nampaknya ini persilangan dengan anggrek besi. Nah, ini dia ID-nya kawan ya, masih nempel waktu itu saya beli. Nah, tetapi karena tadi walaupun sudah ada curiga, namun tetap saya pelihara sampai anggrek ini tumbuh sangat subur, bahkan plannya nyaris 2 meter, sangat tinggi. Dan saat ini anggrek ini mekar. Ya, perjalanan selama kurang lebih 3 tahun saya rawat. Saya harapkan anggrek ini bisa berbunga sesuai dengan ID-nya. Rupanya ketika mekar jauh dari yang saya harapkan. Nah, entahlah apakah saya harus kecewa atau barangkali anggrek ini dengan kondisi seperti ini bunganya bisa mengobati rasa tadi, rasa kecewa saya. Tapi kalau kita perhatikan untuk bunganya sendiri, anggrek ini cukup cantik sebetulnya, memiliki labellum berwarna ungu, ada gradasi putih pada bagian sepalnya, kombinasi ungu, serta pada tanduknya ini kombinasi ungu dengan merah marun atau kecoklatan kawan ya. Tetapi dengan bunga yang cukup ramai ketika ini mekar, ya paling tidak sedikit mengobati rasa kekecewaan tadi. Entah apakah anggrek ini mau saya lanjutkan untuk dirawat atau barangkali nanti anggrek ini saya buang saja. Silakan yang punya pendapat kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Nah, barangkali sebagai tips saja kepada kawan-kawan yang sekiranya ingin mendapatkan anggrek dengan ID yang akurat, belilah kawan-kawan anggrek itu dalam kondisi mekar sehingga bisa melihat bunganya. Sementara kalau kita membeli usia remaja, seedling, atau bahkan dewasa belum berbunga,
ada tentunya konsekuensi atau resiko salah ID, tertukar ID, dan lain sebagainya. Nah, namun demikian, apapun itu, yang paling penting bagaimana kawan-kawan memelihara dengan penuh ketulusan. Setelah nanti mekar seperti apa, ya itu cerita lain nih kawan ya. Nah, barangkali inilah curhat sementara saya. Barangkali kawan-kawan memiliki pengalaman yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.